Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Saudaraku dan teman-teman seiman yang disayang Allah, kali ini kita membahas makna qada dan qadar. Qada merupakan satu keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi makhluk-makhluknya. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha Inna dzalika 'ala Allah yasir. Setiap bencana yang menimpa di muka bumi dan yang menimpa dirimu sendiri wahai manusia, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya apa yang terjadi dalam kehidupan manusia, bencana atau segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sana ada yang tidak bisa kita rubah, seperti pada kejadian bencana tsunami, bencana banjir bandang di Kalimantan Selatan, atau bencana bagi seorang individu yaitu kematian, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dan kapan keluarga kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ini berusaha menghindar dari kematian, tetapi kematian pasti akan menghampiri kita dan kita tidak tahu kapan waktunya. Maka kita persiapkan, kita gunakan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya, berbuat baik sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, dan beramal ibadah yang tulus ikhlas karena Allah. Kemudian makna qadar. Qadar adalah takdir atau segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku terhadap semua makhluk-makhluknya. Namun secara istilah ada qadar ini dapat diubah atau ketentuan Allah yang dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Misalnya sebelum mengikuti lomba matematika, kita setiap hari atau Ani setiap hari belajar kepada ibunya, kepada ayahnya, kepada gurunya, kepada temannya, kepada Google, senantiasa belajar. Kemudian pada hari H mengikuti lomba dan dia bisa menjawab dengan 100%. Akhirnya si Ani tadi menjadi juara dalam lomba matematika tingkat Mojokerto. Maka itu adalah atas usaha upaya yang diupayakan oleh Ani tersebut. Itu merupakan pengertian dari qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Allah pasti tidak akan melupakan usaha dari manusia. Dalam surat Ar-Ra'du yaitu ayat 11, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dari depan, dari belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Artinya kita ini tidak boleh berputus asa dalam kehidupan ini. Ketika kita memiliki tujuan, ketika kita memiliki cita-cita, maka kita harus mengupayakannya. Dari keterangan qada dan qadar tadi, adanya perimbangan, bahwasanya yang pertama qada adalah ketentuan Allah yang tidak dapat diganggu gugat oleh manusia. Di sini terkandung ayat kullum min indillah, segala sesuatu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada qadar, yaitu ketentuan yang bisa kita rubah dengan upaya usaha yang kita lakukan. Ini berlaku pada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu orang ketika orang tersebut tidak mengubah keadaannya sendiri. Artinya ini adanya perimbangan, bahwasanya segala sesuatu itu tidak hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja keberhasilannya atau ketidakberhasilan, tetapi juga harus ada upaya dari kita sendiri. Oleh karenanya marilah kita berusaha untuk senantiasa menjadi orang-orang yang berusaha beramal baik, bercita-cita baik, dan sehingga kita mendapatkan kehidupan yang baik yang membahagiakan. Amin ya rabbal alamin.